Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 48, teksnya ayat 1 sampai 14. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Perbatasan-perbatasan bagian suku-suku masing-masing. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 14. Perbatasan persembahan khusus bagi Tuhan yang harus mereka khususkan untuk imam-imam dan untuk orang-orang Lewi. Kesimpulannya, dari utara terletak masing-masing suku, yaitu Dan, Asher, Naftali, Manasye, Efraim, Ruben, dan Yehuda. Berbatasan dengan wilayah Yehuda terdapat dengan tempat kudus bagi Tuhan. Itu panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Ini menjadi milik pusaka bagi imam-imam dan orang-orang Lewi. Dan di tengah-tengahnya terletak tempat kudus Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan menyebut nama suku-suku dengan batasan-batasan wilayah mereka. Tetapi merekanya bukan hanya dalam kerajaan Yehudanya, kerajaan Israel pun sudah Tuhan menyebut lagi. Kedua, Tuhan perintahkan akan khususkan tanah kudus baginya untuk imam-imam dan orang-orang Lewi. Ajaran tentang manusianya. Pertama, suku Dan akan diletakkan daerah paling utara. Kemudian suku Asher, Naftali, Manasye, Efraim, Ruben, dan Yehuda akan diletakkan di sebelah selatan masing-masing sukunya. Kedua, imam-imam dan orang-orang Lewi akan mendapat bagian panjangnya 25.000 hasta dan lebarnya 10.000 hasta. Dan di tengah bagian imam-imam terletak tempat kudus Tuhan. Ketiga, imam-imam dan orang-orang Lewi tidak boleh menjual sedikit pun dari situ atau menukarkannya. Dan mereka tidak boleh mewariskan yang terbaik dari negeri itu kepada orang lain. Sebab itu kudus bagi Tuhan. Aplikasi hari ini. Pertama, menghargai milik pusaka saudara-saudara. Tetap berjaga batasan antara saudara-saudara. Kedua, khususkan bagian untuk hamba Tuhan dan mereka yang mengorbankan diri dalam pelayanan. Kita juga harus menghargainya mereka. Ketiga, jangan sembarangkan segalanya yang Tuhan memberi kepada Anda dan memakai dengan benar sebagai warisan dari Tuhan. Sebenarnya kita bukan orang Israel, tetapi Tuhan sudah menerima kita sebagai anaknya, itu sebagai sukunya di dalam Israel. Karena sudah dituliskan dalam kitab Wahyu pasal 7, di sana sudah disebutkan masing-masing nama suku-sukunya. Tetapi sekarang ini tidak ada lagi. Itu artinya apa? Orang-orang percaya sudah termasuk ke suku-suku ini. Kita juga sudah diterimanya oleh Tuhan sebagai bangsa suku Israel. Jadi, praktik hari ini menghargai hak milik, hak punya orang lain. Karena mereka pun juga orang-orang yang Tuhan cintai. Dan menanggung kewajiban dan misi dari Tuhan dengan menghargai perintahnya seperti emas dan dengan identitas saya sebagai suku Israel, sebagai bangsa Israel dalam rohani. Kita harus ingat tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.